kepala sakit Pak. Nyantai loh, ngomongnya datar, ya kan? Kalau tuh sakit diempet sama dia, kenapa kok nangis? Sakit Pak, kepala sakit. Datar, biasa. Kenapa? Karena pengen ngasih tahu dokter apa yang dirasakan. Dokter diagnosa, kasih obat, kan begitu. Ini boleh. Jangan nanti pergi ke dokter, ditanya sama dokternya, kamu sakit apa? Mohon maaf Pak Dokter, kata Habib Novel, nggak boleh sambat, jadi saya nggak akan menerangkan apa sakit saya. Masya Allah. Dokternya nanya, ya kamu harus ngomong, sakitnya apa? Dijawab lagi, Pak Dokter, haram sambat Pak Dokter. Anda kan dokternya, saya pasien. Sebagai dokter, mestinya Anda punya ilmu untuk melihat saya sakit apa. Kata dokternya, oke, deal. Saya rujuk kepada dokter teman saya. Terima kasih Pak Dokter atas pengertiannya. Berangkat. Sampai ke tempat yang dituju, baca alamat, kaget. Kenapa? Dokter hewan. Pulang dia langsung menuju dokter yang ngasih rujukan tadi. Pak Dokter, kenapa saya disuruh dokter hewan? Maka dijawab sama dokternya, hanya hewan yang tidak pernah mengeluhkan sakitnya. Dokternya yang meriksa hewan itu sakit apa. Tapi kalau manusia, dia harus ngomong apa yang dia rasakan. Baru dokternya mendiagnosa apa penyakitnya. Yang ketiga, boleh sambat ngeluh. Dalam rangka apa? Minta disayang. Boleh. Minta disayang. Sama siapa? Jangan sama Pak Yai. Masa ibu-ibu datang, Pak Yai, suami saya minta disayang Pak Yai, keliru toh ya? Gak boleh. Minta disayang oleh siapa? Oleh pasangannya. Boleh dia sambat ngeluh yang dirasakan karena minta disayang oleh pasangannya. Itu dilakukan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Suatu hari Sayyidatuna Aisyah istri Nabi berkata pada Rasul Muhammad SAW, wa ra'sah, kepalaku sakit. Kanjeng Nabi juga ngomong, wa ra'sa, aku bodoh ngrasakno sing mbok rasakno, kepalaku juga sakit. Keren. Jangan nanti istrinya sambat, Pak, kepalaku sakit banget. Aja ngalem kono, ombe kono Noralgin. Wong wedok ngalem woy. Masya Allah, udah istrinya sambat pengen disayang, dibilang ojo ngalem. Nah, sambatnya istri atau suami kepada pasangan, mengeluhkan yang dirasakan, dalam bahasa syariat itu bukan sambat, namanya ngalem. Ngarep-ngarep di alem-alem itu namanya ngalem, itu sambat. Nah, ikhwani rahimakumullah, tapi ini ada sambat yang nggak boleh. Apa itu? Mengeluhkan kondisi kepada orang bukan untuk cari solusi, tapi lebay, pengen didengar perasaannya. Lebay yang begitu sama dengan mengeluhkan Allah. Contoh, boleh saya ngasih contoh? Pernah nggak punya duit? Maksudnya nggak punya duit, pernah nggak? Nggak mungkin, mesti punya. Walaupun cuma 1 rupiah, 2 rupiah, punya loh? Punya. Tapi kita punya uang 1000. Kalau ditanya sama orang, punya duit? Jawabannya apa? Orang duit. Padahal punya 10.000 nggak dianggap sama dia. Terus dia sambat, golek duit angel, golek duit angel, urip kok kaya ngene, golek duit angel. Saya mau nanya, yang nahan rezekinya siapa? Kalau kita lagi cari duit susah, yang nahan rezeki kita siapa? Siapa? Tuh di atas bisa jawab dengan tegas anak-anak. Allah. Yang ngasih rezeki Allah, yang nahan rezeki Allah, yang ngirim hujan Allah, yang nahan hujan Allah, yang memberi kesehatan Allah, yang mengizinkan kita sakit Allah, yang bisa menyembuhkan Allah. Semuanya dari Allah, tidak ada yang tidak dari Allah. Ketika kita cari duit susah, berarti Allah lagi nahan rezeki kita. Allah maunya kita paham, aku sing nyekeli, aku sing nahan. Aja ngresula, yakina entenono, tak julno.
Nah ini sudah dibilang sama Allah, saya yang megang tak tahan dulu, tambah kita sambat, piye iki golek duit angel, piye iki golek duit angel. Sama saja kita menganggap Allah ini gimana sih, kok dana saya nggak dicair-cairkan, Allah ini gimana sih, kok rezeki saya nggak diturun-turunkan. Sama saja dia lagi mengeluhkan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Saya tidak mau jadi partnernya orang yang ngeluhkan Allah ke saya. Makanya kalau sambat-sambat lebih begitu saya tolak. Mulia, moh saya denger sambatmu, tak kumpul karo sing seneng-seneng wae. Loh saya punya teman-teman yang masalahnya banyak tapi nggak lebih. Beb, iya, utang akeh urung lunas, Beb. Panggil seliput, siap. Nah ini nggak lebih nih. Paham kan? Namanya cari solusi, minta doa bagus, bukan Beb. Waduh, nggak ada yang mumet. Sudah dimurkai Allah buat kita pusing. Naudzubillah min dzalik. Nah saya mau ngasih resep biar gak mumet, biar gak pusing. Ojo mikir. Gampang ya? Ojo mikir. Dan hasilnya pasti hebat. Kalau nggak percaya nanti search di Google, di YouTube. Ya nanti di YouTube cari hal-hal yang aneh tapi nyata di dunia ini. Mengapa orang gila tidak pernah sakit? Boleh saya carikan? Boleh ya? Jangan dengarkan saja ya. Biar nanti kelihatan itu loh. Mudah-mudahan sinyalnya bagus di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ketemu nih. Ini menarik sekali. Iklan. Kenapa orang gila selalu sehat dan tidak mudah sakit? Ternyata begini alasannya. Pernahkah kamu berpikir kenapa orang gila tidak pernah sakit? Apalagi orang gila yang berkeliaran di pinggir jalan. Mereka tidak pernah mandi, makan, minum sembarangan. Ada juga yang tidak pakai baju, tidak peduli dengan hal yang kotor, tetapi tetap saja mereka sehat. Untuk menjawab pertanyaan ini mudah saja. Jawabannya karena orang gila tidak pernah stres. Mereka tidak pernah punya beban pikiran dan selalu merasa bahagia. Itulah kenapa orang gila tidak pernah sakit, karena kehidupannya selalu bahagia dan tak pernah peduli dengan hal-hal di sekitarnya. Inilah yang membuat tubuhnya jauh lebih sehat dibandingkan orang waras. Orang gila tidak pernah minta makanan macam-macam, bahkan nasi basi di tong sampah pun akan dia makan. Orang gila taunya dia lapar dan tak peduli dengan nasi basi atau nasi kotor, yang penting dirinya kenyang dan bisa berjalan-jalan lagi. Berbeda dengan orang waras yang melihat nasi basi saja jijik. Terkadang sangat pilih-pilih dengan menu makanan. Ada masalah sedikit langsung menjadi beban pikiran. Inilah yang membuat orang waras sering merasa stres yang bisa membuat dirinya sakit. Dan tahukah kamu, orang gila yang dipandang sebelah mata ini ternyata termasuk golongan orang yang mulia di mata Allah. Berdasarkan fakta, coba kamu pikir jika orang gila tidak akan pernah merasa kekurangan, tidak pernah mengeluh, bahkan dirinya selalu menerima apapun pemberian Allah kepadanya, tidak pernah menuntut macam-macam, bahkan ketika dirinya merasa tidak enak badan, dia tidak pernah mengeluh. Dia selalu bahagia menerima rasa sakit itu dengan lebih melakukan hal yang menurutnya menyenangkan. Bon, sedanten edan rien. Udah paham? Kurang lebih ya, saya jabarkan. Ini ilmu saya ini. Jadi saya itu menerapkan ilmunya orang gila. Tapi jangan gila. Ilmunya saja. Orang gila makan sembarangan, minum sembarangan, tidur sembarangan, jalan sembarangan. Coba lihat yang ketabrak di jalan, rata-rata nggak gila. Betul kan? Orang gila nyebrang selamat, orang waras nyebrang akeh sing ketabrak. Aneh kan? Orang waras makan nasi basi nggak mau. Belum basi yang kemarin, suruh makan hari ini mikir, jangan-jangan
Itu orang waras. Orang gila lapar, adanya nasi bosok 3 hari dimakan. Betul betul betul. Orang waras sakit, kolesterol, asam urat, darah tinggi, gula dan lain sebagainya. Orang gila nggak masuk rumah sakit, sehat. Orang gila sehat. Orang gila, masya Allah, dia itu tidur dimanapun tidur, nggak peduli. Di tengah jalan waktu ngantuk, ya tidur, selamat. Tidak ada yang berani ngusir, bahkan truk pun menyingkir, bis pun menyingkir. Jawabannya, wong sakti turun yang tengah jalan. Orang gila, orang waras tidur di kamar mikir, masuk angin, kipas kecilkan, kipas dikecilkan kesumuan, kipas dibesarkan, pakai AC, masuk angin, AC dipateni, sumuk meneh, diurup no, masuk angin. Masya Allah, makannya enak, milih-milih, tapi perutnya sakit. Orang gila makan basi, gak sakit perut. Berarti hebat mana? Kita yang waras atau mereka yang gila? Jawabannya sederhana. Orang gila Allah terapkan dalam dirinya apa yang menjadi seharusnya manusia. Apa itu? Seharusnya manusia gak usah mikir tentang apa yang akan masuk ke perutnya, tentang apa yang akan diminum nanti, tentang bagaimana dia tidur nanti. Seharusnya dia pasrah total yakin pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi karena kita melanggar aturannya Allah, Allah perintahkan kita yakin akan aturannya Allah, yakin akan rezeki dari Allah, yakin akan ditolong oleh Allah, yakin akan diberi oleh Allah, yakin akan dijaga oleh Allah. Kita melupakan semua itu, kita lebih yakin dengan kerjaan kita, yakin dengan usaha kita, yakin dengan tabungan kita, yakin dengan kolega, kenalan, teman kita, yakin dengan orang yang bisa menolong. Kita lupa kalau semua itu nggak ada dan semua itu nggak bisa. Yang bisa hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sama Allah dibuat ruwet dengan apa yang kita yakini. Ruwet kerjaan kita, ruwet kenalan kita, ruwet teman kita, ruwet ngatur kesehatan kita, ruwet segala hal yang kita sadari. Kenapa? Mikirkan sesuatu yang sudah dipikirkan Allah dan tidak memikirkan sesuatu yang disuruh mikir oleh Allah. Paham? Alhamdulillah jamnya menunjukkan 12:30 kurang 19 menit. Genapkan 12:30 ya. Setuju? Ya, biar tuntas nih ilmunya nih, biar tuntas. Jadi enak mana? Jadi orang gila atau orang waras? Orang waras yang gila. Orang waras yang gila. Makanya sampai kalau ada sesuatu yang hebat, kita ngomongnya apa? Edan. Betul kan? Edan. Api edan. Sugih. Masya Allah, sugih dibilang edan. Jadi kalau sugih luar biasa, edan. Apik luar biasa, edan. Pintere, wedan. Jadi pangkat tertinggi, pengedan tetap menang. Ya, kenapa begitu? Karena orang gila sudah menerapkan apa yang diajarkan Wali Songo. Sugih tanpa benda, dikjaya tanpa aji, terima mawi pasrah, sepi pamrih tebih ajre. Sugih tanpa benda, dikjaya tanpa aji, terima mawi pasrah, sepih pamrih tebih ajre. Langgeng tanpa susah, tanpa seneng, anteng manteng sugeng jeneng. Kok diam semua kenapa? Hah? Habibnya kok bisa nyanyi begitu? Iya, suara saya kalau bagus nanti Habib saya nggak laku. Makanya suara saya dibuat kurang bagus begitu kan ya? Biar Habib saya nggak ada saingannya. Coba kalau Habib Novel udah suaranya bagus bisa ceramah pula, Habib saya kalah. Untung Habib Novel suaranya
jelek. Itu rahmat dari Allah Ta'ala untuk Habib Syekh itu. Dan untung Habib Syekh nggak bisa ceramah. Coba kalau Habib Syekh bisa ceramah, entek sudah. Suaranya penak ceramah. Ini para khutbah, Masya Allah. Ustadz Abdul Somad pun tidak akan kebagian jadwal. Kenapa? Semua diambil oleh Habib Syekh. Halo. Ini lagu luar biasa loh. Sugih tanpa bondo, Dikjaya tanpa aji. Wali Songo ini. Wali Songo. Sugih tanpa bondo. Kita yang salah dari dulu. Sugih kok ngurusi bondo. Sugih ngurusi bondo. Mau kaya itu bukan harta. Harta nggak bisa buat orang kaya. Buat Habib Novel, orang terkaya di dunia, orang gila. Kapok mau kapan? Loh bagaimana? Orang gila nggak ada yang berani merintah kok. Sakarap-karap bedanya, payah Arab melek, Arab turu. Tapi yang namanya orang masih mau tidur takut, mau bangun takut, masih ikut aturan-aturan, belum kaya dia, belum kaya, belum merdeka. Apalagi yang jadi karyawan, sepuronipun engkang kathah. Saya punya murid di Surabaya, kerja 1 bulan gajinya 15 juta. Saya bilang melarat awakmu. Beb, luweh becik sing neng dalan drang neng pinggir neng cakruk nganggur. Gitaran nganggur di cakruk buat saya lebih berharga daripada kamu yang 1 bulan 15 juta gajinya. Bingung. Pripun to, Beb? Iya no. Kenapa? Itu yang gitaran, teman saya yang gitaran, bukan yang ngamen loh ya. Drang duduk di cakruk main gitar, bukan ngamen. Seruput teh, wedang jahe, duit gak banyak, punyanya cuma dikit, tapi sugih. Kenapa? Arep mangkat ngaji, disuruh nganterkan ibunya berangkat, jemput bapaknya, oke, ngancani bojo siap. Lawakmu diajak pengajian, gak bisa Beb, gak bisa, jam kantor. Pamit toh, nanti dipecat. Masya Allah. Dijak pengajian wedi dipecat. Nah aku pilih sing drang sugih. Saya mau nanya, waktu kita sekian jam diambil, diperintah bayarannya 1 bulan cuma 15 juta. Ya, emang ya manto ya. Lah pilih sing ngerasa kerja nganggur tapi merdeka, kan larang waktu ini. Betul. Sugih tanpa bondo. Lah yang buat kita terseksa jadi melarat apa? Karena kita masih mikir bondo. Aku kudu duwe mobil, aku kudu duwe omah. Nek ora duwe mobil aku sugih, ora duwe melarat, ora duwe omah aku melarat, ora duwe duit aku melarat. Kita sendiri yang menciptakan kata miskin di dalam benak kita. Lain halnya kalau orang-orang yang bakat sugih tanpa bondo. Aku sugih, aku duwe Gusti Allah. Butuh mobil, cukup ngucap Gusti, cepat na mobil. Subhanallah. Cemepak itu. Halo Beb, iya mau kemana? Boleh saya antar? Nolak. Oh, nggak usah, terima kasih. Nggak usah, terima kasih. Orang mikir mobil yang diantar sama Allah Ta'ala. Sugih tanpa bondo, Dikjaya tanpa aji. Sakti itu nggak perlu yang namanya pakai aji A, aji B, aji C. Kesuwen golek aji. Topo 50 dina mutih 4 tahun tiwas kesel gak entuk apa-apa. Yang satu ini nyantai, bahkan tanpa aji dia jalan semua orang nyingkir. Sebab apa? Edan deh. Dikjaya tanpa aji. Orang gila itu kalau jalan yang deketi lari, edan minggir kabeh kan. Wong paling sugih ya ini Dikjaya tanpa aji, dan dia berani ngelawan 1 juta orang sendiri, berani maju. Sing liyane ngomong, wah hati-hati lho, dhek wong 1000 kuijen, ora mikir ngedan. Sekti. Makanya orang gila walaupun bis kenceng, truk kenceng, motor kenceng, dia nyebrang nyantai. Temennya bilang, niat edan. Gila dia, selamat. Ternyata bisnya nggak selamat. Kenapa? Mikir, ngerem dadak, banteng kanan, nyegur jurang. Bisnya yang mikir, yang gila selamat, yang waras masuk jurang. Na'udzubillah min dzalik. Nah untuk sakti nggak perlu yang namanya aji-aji.
Tapi kalau udah hatinya gantung ke Allah Ta'ala, sekti. Kalau hatinya udah nyantol ke Allah Ta'ala, sakti. Kalau yang harapannya pada Allah, sakti. Kenapa? Karena dia punya Allah yang maha bisa, maha kuat, maha kaya, maha mengayakan, maha mampu, maha mengerti, maha memahami, maha memberi, maha. Maka dia nggak butuh yang namanya apapun. Yang dibutuhkan cuma Allah Ta'ala. Seperti Nabi Musa alaihissalam, gak punya aji-aji ketika menghadapi Fir'aun dan bala tentara. Punyanya Allah Ta'ala. Masyarakat saat itu protes pada Nabi Musa, bagaimana nasib kita depan lautan Pagang ini Fir'aun mengejar dengan pasukan elit dan persenjataan super lengkap yang belum pernah dikeluarkan dari istana. Semua mengejar kita, sementara kita ini wanita tua, bapak-bapak tua, dan kamu yang kami harapkan. Tapi kenyataan di depan laut yang ganas, di belakang musuh yang luar biasa. Nabi Musa santai, cuman ngomong, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak mungkin. Jenengan kalau jadi umatnya Nabi Musa waktu itu, iya, terus ini ada perwakilan ngomong sama Nabi Musa. Nabi Musa cuma ngomong, orang mungkin. Aku duwe Gusti Allah, mesti untuk petunjuk, aman. Mesti yang grundel aman piye. Kena nyoto ngarep segara, guri Fir'aun bala tentara kebak iki cedak tambah cedak. Tidak ada usaha, tidak ada perencanaan, tidak ada strategi, cuma ngomong tenang, saya bersama Allah, nanti ada petunjuk. Oh, apa ini? Mungkin kita akan begitu, tapi Nabi Musa alaihissalam sakti, ya, dikjoyo tanpa haji, kau saja haji, karena hatinya udah nyantol pada Allah Ta'ala. Inna ma'iya rabbi sayahdin, aku punya Allah, pasti berikan petunjuknya kepadaku. Subhanallah, Allah langsung ngasih petunjuk. Udah, pukulkan tongkatmu ke laut. Petunjuk yang gak masuk akal. Coba kalau jenengan jadi pemimpin, Amerika dan bala tentaranya sekutunya dengan senjata super lengkap, tank, jet, meriam, nuklir semua. Jenengan jadi presiden, masyarakat sudah heboh, ini kita diserang, kita akan hancur, kita apa senjatanya, orang dia apa-apa, cukup ngomong, saya punya Allah, Allah akan berikan petunjuk kepada saya. Jenengan gondelan tongkat, habis itu jenengan ngomong, barusan saya dapat petunjuk dari Allah, tongkat ini suruh nyapukan begini. Udah begitu nanti akan menyingkir semuanya. Mesti jenengan ngomong, waduh presidenku stres. Betul kan? Stres ini, kesian ini, bebannya terlampau besar, stres sampai dia angan-angan moga-moga berkat tongkat nyingkir kabeh. Nabi Musa waktu itu kondisinya begitu, masyarakatnya super ruwet. Bani Israel ki bani paling ngeyel, terkenal ngeyelnya itu. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin, dapatnya tongkat dipukulkan, duk, laut belah, Fir'aun kelelep, umat selamat, selesai. Sakdik Joyo tanpa aji, karena punya iman yang luar biasa. Terima, mawi pasrah, masya Allah. Orang yang gak mikir, nerimo tuh ya, kayak sewu nerimo, orang mikir kok. Pasrah, besok bagaimana? Pasrah. Loh none sewu, terus piye? Katanya supir truk, waktu saya nyupir depan saya ada truk, supir truknya udah buat iklan di truknya di bak belakang. Itu buat saya senengnya luar biasa. Kalimatnya itu begini, terus aku kudu piye? Selesai. Jadi Pak, nanti kalau istri marah-marah, piye gini, golek duit itu sama ini, sekolah anak piye? Siap saja. Lah terus aku kudu piye? Lah ya wis golek duit wis tak lakoni. Ya, pagi, siang, sore, malam ya udah aku cari. Hasilnya begini. Lah terus aku kudu piye? Lah kersane Gusti kok. Terus aku kudu piye? Terima mawi pasrah, gitu kan ya? Sepi pamrih tebih ajrih. Dia tidak butuh dikenal orang, tidak butuh dipuja-puja, nggak butuh dipuji-puji. Sepi pamrih, hasilnya apa? Tebih ajrih. Hatinya jauh dari rasa takut. Nggak takut nggak bisa makan, nggak takut dia nanti kalau nggak punya duit, nggak takut. Yang ada tenang nyaman. Lakui wong edan. Orang gila tuh begitu, waktunya makan lapar adanya nasi busuk, ya udah. Lah kita kan mikir, bosok. Bapak-bapak kadang rodok rewel ya Bu ya. Nasi lama di Magicom itu kan kadang karena airnya kurang bagus, warnanya jadi kuning tuh. Nah nasinya masih bagus, masuk enak, ngomong apa? Moh retek, ganti. Betul kan Pak ya?
masa lagi nih. Kagen mikir. Wong edan, masya Allah, basi dengan sugono. Kalau nggak percaya, search di Google, foto orang gila lagi makan, turah-turah. Makanannya itu bentuknya nggak jelas. Mungkin jenengan juga pernah lihat orang gila duduk di pinggir jalan, dodok ngambil makan dari tempat sampah. Mungkin pernah lihat. Nyatanya seger, jalannya semangat, masya Allah, gagah. Ya tidurnya nyenyak, enak, nggak masuk angin, nggak kademen, nggak kemanasan, nyaman luar biasa. Kenapa? Orang mikir. Lah kita ini kakean mikir. Makanya saya punya semboyan berikutnya, tenang no pikirmu. Banyak utang, ini bagaimana? Tenang no pikirmu. Mbok pikir ya tetep utang, orang mbok pikir ya tetep utang. Mbok pikir orang lunas, orang mbok pikir ya orang lunas. Jadi luwih becik ora usah mbok pikir, seneng no hatimu. Selesai. Kok begitu Beb? Iya, karena kalau hatimu senang, nanti kamu bisa mikir yang betul, solusi akan muncul. Lah kemerungsung, bingung, bagaimana ada solusi? Gak mungkin ada. Ruwet, kurang yakin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas semuanya? 6 menit. 6 menit lagi setengah satu sampai Solo setengah 2, insya Allah jam 2 kemudian jalan 3 jam 4 jam nyantai, jam 6 sampai di Tulung Agung, insya Allah mandi sebentar, kemudian jam setengah 8 ceramah. Sekedar info, saya nggak disupiri, saya nyopir sendiri. Jangan mesti mikir tuh, nah terus lerenya kapan? Lo ngeten kira tau mikir leren. Cek mikir ki cek waras. Saya mau luwih becik dadi wong edan sing waras gitu kan ya. Timbang wong waras tapi edan. Waras dadi edan, luwih becik sing ketok edan tapi waras. Edan menyamar. Halo. Udah paham, Bu? Nah, sekarang penerapan dalam kehidupan sehari-hari ya, Ibu ya. Contohnya dimarahin suami. Tadi wong wedok dimarahin suami, jenengan nyantai Bu, nyantai saja, ora usah dipikir, marahi gendeng, nggak usah, diamkan saja. Wes rampung Pak, burung, lanjutkan. Sudah selesai. Tanya, pengen makan apa, minum apa, hari ini masaknya ini, minumnya ini. Orang nafsu, alhamdulillah, selesai. Jalankan tugasmu, masak, nyiapkan makan, nyiapkan minum. Dimarah, dengarkan, tapi cukup didengarkan, gak usah dimasukkan ke dalam hati. Karena kebanyakan pria zaman sekarang marahnya gak mutu, gak sesuai syariat, tapi nurutin nafsu. Tidak layak didengarkan, wahai ibu-ibu, garai mati ngadep. Cocok Bu? Cocok, sama Pak. Kalau ini istri, anggap burung berkicau Pak, indahnya luar biasa. Mesem, kok mesem? Ya apa-apa tuh, lanjutkan. Suruh dia menyanyi sepuas-puasnya. Selesai menyanyi, jenengan nanya, masa apa? Wah, izin suruh tak masa apa? Golek mangan dewe. Siap. Jangan khawatir, Mbak Yayu dodol Pak neng samping Pak. Di samping rumah ada Mbak Yayu, Mbak Yanti, Mbak siapa, jenengan makan di sana. Gitu aja kok, repot. Kalau perlu Pak, nikah lagi jangan sampai istri tahu, selesai masalah. Ya seneng hatimu toh ya. Siji neng omah ruwet grudel kok pikiri, golek siji meneh sing nyenengno ati, aja nganti roh sing neng omah. Gitu aja kok repot. Saran saya untuk bapak-bapak, siaplah jadi orang gila yang waras daripada dibuat gila oleh istri yang gila. Tapi ibu nggak begitu toh Bu? Enggak gitu Pak Aman. Jangan nikah lagi, jangan. Oh yang di rumah nyatain, baik toh Bu? Baik. Bapak-bapak kok diem ini ya? Lagi menimbang-nimbang ya? Kita ya apa orang gitu ya? Ini ide juga bagus ya, saran bagus juga ini ya. Halo. Jangan terlampau dipikir-pikir tuh garain
ruwet, ruwet. Dan satu info Pak, satu info yang tidak salah, insya Allah 99,9999% betul. Perempuan itu kalau marah cuma mengungkapkan yang ada di hati, bus, anggaris metu, lega. Jadi biarkan dia bus rungokno, berkui waras dewi. Betul ya Bu ya? Habis itu bahkan lucunya kalau jenengan diem, nggak ngapa-ngapain, diem saja. Setelah itu jenengan popo, ya yes, maaf no aku, gitu aja ya. Besok nangis Pak, marah nih. Kalau gengsi ya paling nawari, kopi Pak. Gengsi itu kopi Pak, teh Pak. Pasti akan ada upaya perdamaian, mendekati. Tiwas mbok pikir wujudnya kayak ngono kuwi. Itu perempuan manapun 99,999% sama. Habib kok tahu? Pengalaman. Loh, karena kan saya dicurhati banyak perempuan, ya kan ya? Jadi pengalaman. Halo. Ini kalau urusan suami istri. Anak, Masya Allah, anak ruwet. Biar Bu, namanya bocah itu pelayan biasa, mencolot biasa, padu sama temennya biasa. Itu bocah, tugas kita ngandani, ngasih tahu aja ngono rapi, selesai, ya kan? Dan jangan lebay, ngasih tahu jangan lebay, aja pelayon, aja pencolotan. Nah pokoknya dadi apa anakmu? Melayu ra entuk, mencolot ra entuk, matilah dia. Lu Kanjeng Nabi SAW aja putunya pelayon, Nabi ikut pelayon kok, menyesuaikan diri. Putunya pelayon, Kanjeng Nabi ikut pelayon. Bahkan kalau kita baca sejarah, sampai cucu Nabi itu bukan cuma pelayon Bu, nyengklak Nabi lagi sholat, nyengklak di punggung Nabi lagi sujud. Jadi polanya biasa atau luar biasa? Luar biasa. Ciri anak pinter, polanya luar biasa. Yang dikhawatirkan kalau waktu kecil polanya kita tahan, besar jadi bapak kakean pola. Naudzubillah min dzalik. Bahaya itu. Jangan sampai begitu. Nah sekarang kalau diambil sebaliknya, kalau ibu bapak punya anak diem dok, meneng dok, nah mangan, ayo sekolah. Saya mau nanya, tenang atau bingung Bu? Bingung, bawa ke Kiai Habib, anak saya ini kenapa? Dulunya pola, saya marahin terus, sekarang tenangnya luar biasa. Ya Kiai jawab, lah awakmu sing aneh, pripun? Pola mbok seneni, tenang ya kowe bingung. Terus anaknya jawab, lah aku terus kudu piye? Namanya anak-anak tuh biar begitu, biar pola, itu namanya anak-anak. Nah ada satu resep biar anak jadi anak yang soleh solihah, apa? Jangan mangkel sama anak, jangan pegel sama anak. Karena ketika orang tua mangkel, pegel, mendem di hati, di situ orang tua artinya tidak senang sama anaknya, benci sama anaknya, nggak ridho sama anaknya. Detik itu juga Allah tidak ridho pada anak kita. Ribuan nasihat, jutaan nasihat dari kita atau orang lain tidak ada manfaatnya. Kenapa? Sudah diblokir dengan kalimat aku tidak ridho kepadanya. Allah yang ngomong seperti itu karena Allah sudah mengatakan ridhollah fi ridhol walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Jam 12:30 sudah lewat 1 menit, tambah dikit biar endingnya bagus ya. Nah, anak sekarang tonggo. Nah, tonggo ruwet banyak enggak Bu? Loh, ini korban Pak. Almarhum ayah saya wafat 2 tahun yang lalu, titip pesan sama saya satu kalimat yang buat saya indah luar biasa. Tapi orang lain mungkin tidak mudeng, kalau saya anaknya paham. Kau kalau lihat orang bengkok, lurus no. Lihat orang bengkok, lurus no. Tapi kalau kau luruskan dia tidak mau, maksa tetap bengkok, ya bunder no sisan ben glundung. Bunder no sisan ben glundung, muter itu aja. Jangan bawa paksa-paksa dia lurus. Ini saya terapkan Bu, Pak. Jadi kalau ada orang itu entah tonggo, entah temen, entah siapapun, kita luruskan ngeyel, akhirnya saya ikuti. Lah maumu apa? Ya sakarepmu, selesai. Sakarepmu, maumu begitu ya begitu, begini ya begini, aku begini. Contoh, ya jenengan sudah betul, jenengan sudah betul. Kok ada temen yang guanyang terus? Wong kok kaya ngono, wong kaya ngono, wong kaya ngono, wong kaya ngono. Wis ngomongkan jenengan, ngenyek jenengan, fitnah jenengan, diuruskan tidak bisa nih.
gampang saja nyat aku kaya ngono lah terus arep apa wong kok pamer pengen dipuji-puji wong iya memang saya seperti itu lah terus mau gimana sakarepmu wis mbok anggap ngono ora apa-apa yes aku yo kaya ngono wae selesai mesti mumet dia atau nek apa meneh yo lah wong ngakoni yo kowe edan aku edan bingung nggak ngadep orang seperti itu pasti bingung nggak usah diambil hati jenengan dibilang aku edan aku edan ngamuk betul kan ini orangnya suka pamer mau cari kedudukan saya tidak begitu saya tidak cari kedudukan fitnah nggak ada rampungnya orang entek bilang saja sama diri kita yo sakarepmu edan yo aku edan cari kedudukan iya selesai tidak ada mangkel lagi nanti kita paling kita menganggap sing waras ngalah dek edan aku waras selesai gampang toh gampang atau susah gampang contoh jenengan ditagih hutang ini bab paling gak enak memang jenengan punya utang ditagih belum punya duit, belum bisa bayar, dimarahin, ngamuk orangnya. Utang nggak dibayar, tenang pak, anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Maksudnya bagaimana? Urusan kita dengan Allah. Ya Allah saya niat bayar, ya Allah saya niat nyaur utang. Saya udah usaha, belum dapat rezekinya. Engkau tahu kan ya Allah, selesai. Yang penting kamu tahu ya Allah. Dia nggak tahu nggak apa-apa. Dia nggak tahu, nggak apa-apa. Marah, dengarkan saja. Koplok, serahkan. Blok, lanjutkan. Itu nanti hati kita tenang. Tapi kalau hati kita, engkau udah ngamuk piye, engkau stres, belum bayar utang, sudah stres, tidak senilai hutang 10 juta, stres 1 menit itu mahal loh. Paham? Contoh, saya ditagih hutang, besok harus bayar, malam ini nggak punya duit. Ngantuk, tidur atau melek? Jenengan besok harus bayar utang 20 juta, malam ini nggak punya duit dan ngantuk. Melek nopo bubuk? Mikir, ya kan? Mikir melek. Pertanyaan saya coba direnungkan. Kalau jenengan melek mikir, bisa bayar enggak? Enggak bisa. Kalau jenengan tidur bisa bayar enggak? Enggak bisa. Pilih mana? Melek mumet atau tidur nyaman? Lo bodoh-bodoh nggak bisa bayar kok. Pilih melek mumet atau tidur nyaman? Ya tidur nyaman. Ngomong saja sama diri kita. Aku orang duit, saiki wayahe turu, tak turu, moga-moga tangi entuk duit. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Jangan ngomong, ya saya seorang lagi duit piye, no wae ngamuk piye, wong ini su piye. Jangan dipikir. Yang penting tunjukkan saya udah usaha pengen bayar, saya begini, hasilnya seperti ini. Besok belum ada duit, saat ini ada duit. Mudah-mudahan besok ada duit. Sekarang saya mau tidur, waktunya sholat, waktunya zikir, waktunya anak ngantar sekolah anak. Jangan mumet sampai pagi, anaknya dak dipaitu. Tolong, angkat dewe. Masya Allah. Istri yang dekat, aku cek mumet. Kulek bayar duit, bro itu. Masya Allah. Entek semua ini nikmatnya ini. Betul kan? Nah, halo. Paham? Jadi enak mana? Jadi orang waras atau orang edan? Iya tetap waras, tapi ilmunya orang gila tadi cuma satu, orang mikir, dan itu perintah Allah. Jangan kamu mikir. Dari mana perintahnya? Setiap sholat kita sudah disuruh mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, dengan memohon pertolongan Allah, dengan kekuatan Allah, berkat anugerah Allah, la haula wala quwata illa billah. Itu ilmu mau mikir ya itu. Kemudian apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Gusti, terima kasih. Awak yang ngurus Gusti Allah Rabbil alamin, yang ngatur jagat raya Gusti Allah, bukan saya. Yang ngatur rezeki Gusti Allah, bukan saya. Yang ngatur masalah ini Gusti Allah, bukan saya. Alhamdulillah wis diurus Gusti Allah. Masa aku melu-melu ngurus? Mumet lah anakku. Pasrah Gusti, terima mawi pasrah.
Jelas? Alhamdulillah, dah cukup. Kesian yang bagian bersih-bersih, bagian sound system, bagian penataan lampu cahaya, ya. Intinya panitia, ya toh. Nanti rampung saya pulang, jenengan pulang, beliau masih kerja. Jenengan sudah tidur, beliau baru mau jalan pulang. Nah, nyampe rumah subuh, mesti setan BCI dibayar, Beb, dibayar loh. Setan ini karena nggak pakai perasaan ya, nggak pakai perasaan. Jangan begitu. Terakhir, ilmu yang lagi saya tularkan kemana-mana. Yakin no, rezeki itu sudah cemepak. Dah, yakin. Kalau yakin tuh mesti nggak bingung. Yakin tuh nggak resah. Begini, gambarannya begini. Saya diundang ke sini, panitia nyiapkan saya makan tadi, betul kan? Saya nggak perlu ngomong sama panitia atau disiapkan makan nggak, siapkan minum nggak. Nyampe saya nggak perlu ngomong loh, makannya mana, minumnya mana. Kenapa? Yakin sama panitia, betul loh. Tugas saya nurut sama panitia, suruh duduk, ya kan? Panitia nggak langsung suruh makan, Habib makan, enggak. Dan saya tidak nanya, Habib mana makan, saya enggak. Suruh duduk, ya duduk, nurut. Saya pengennya ceramah, nggak pikir makan. Panitia ngomong, Habib makan dulu, Habib makan dulu. Ini minumnya, ya udah nurut, makan minum. Sampai sini saya nggak mikir ada kopi, ada entah jeruk, entah jahe, nggak tahu, ini belum saya icipi kan ya. Dicepakkan kopi, dicepakkan selainnya kok kopi, cepat. Ini baru panitia ngurus saya seperti ini. Gusti Allah Ta'ala meletakkan kita di muka bumi, diletakkan kita di jagat raya ini, dan batas waktunya Allah yang ngatur. Kamu saya taruh sekian tahun, kamu sekian tahun, kamu sekian tahun, waktunya saja diatur. Lah kira-kira sangunya diatur tidak? Anak kita sekolah berangkat jam 7, pulang jam 1, kita sangoni, betul tak betul? Betul tak betul? Lah kita ditaruh sama Allah di bumi, kira-kira disangoni tidak? Ya mesti disangoni. Tapi kok belum dapat, belum turun, entenono. Kon sabar ngenteni kok dora sabar gitu ya. Tenang saja. Kamu nggak punya duit? Punya. Mana? Masih di langit. Belum turun. Lo nggak ada bedanya loh dengan orang yang punya duit di bank. Dia nggak megang duit tapi nyaman, betul kan? Ditanya, kamu punya duit? Punya. Mana? Kantongnya orang lo, dompetnya orang lo. Di mana? BCA. Mana? Mandiri Syariah. Di mana? BNI Syariah. Di mana? Di bank semua. Duitmu kamar itu di bank. Betul kan? Jangan bisa ngambil uang di bank 200 juta jam 1 malam. Suruh nunggu sampai kapan? Pagi, jam 7 bisa? Betul kan? Kok mau ngenteni? Kok mau? Karena banknya buat aturan, betul? Ya Allah buat aturan, percayalah sama aku. Selesai apa? Percaya mbak aku, tak kirim. Tapi yo saya pastikan waktu yang pas, yang bagus buat kamu. No urung tekan, entah no tekan. Tidak mungkin dana kembali, tidak ada. Paket kembali nggak ada, pasti nyampe. Karena itu satu paket. Begitu semua udah paket. Bahkan sebelum begitu hamil, paket rezeki mulai jarak sampai nanti entek. Begitu entek, mati. Dan jenengan pilih mana? Cepat entek atau masih ada? Loh kalau saya tuh yakin rezeki saya masih banyak, makanya saya insya Allah dawa umur. Nah jenengan ragu-ragu jika apa cek tinggal titik ya, mungkin katanya cepat mati. Ya. Paham maksud saya? Enak tak kalau tenang begitu? Mempunyai Gusti Allah kok dadak was-was ya. Engkau piye. Inilah yang disebut Kanjeng Nabi kadal faqru ayakuna kufra. Hampir-hampir kefakiran dalam arti hampir-hampir rasa takut tidak punya. Itu membuat orang jadi kufur. Takut tidak punya. Besok kalau nggak punya duit bagaimana? Besok kalau nggak bisa bayar bagaimana? Besok. Sesuk urung tentu tekan onamu saiki. Jadi mikir sing saiki aja mikir sing sesuk. Saiki wayahe ngaji, wayahe turu, ketemu anak kumpul be anak, ketemu bojo kumpul be bojo. Maem ya maem, mimik ya mimik, selesai. Nggak usah mikir nanti. Jelas?
Dah cukup. Kalau diterus-teruskan tambah nggak jelas nanti. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang waktunya duduk. Doanya yang gampang-gampang saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma arzuqna dzurriyyatan thayyibatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi auladina wa azwajina wa dhurriyyatina wa walidina. Allahumma arzuqna jami'an arzaqan katsira at-tayyibah mubarakan fi biduni ta'abbal masyaqqa ma lataf afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Hannan ya Mannan ya Fattah ya Razzaq ya Ghani ya Mughni. Allahumma ighfir dhunubana wastur uyubana. Allahumma ighfir dhunubana wastur uyubana wa taqabbal jami' hasanatina wa tajawaz an sayyiatina. Allahumma arzuqna jami'an hajja ila baitikal haram wa ziyarah ila nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa radin anna. Allahumma amur atsadana bi ta'atik wa amur qulubana bi mahabbatik wa amur arwahana bi ma'rifatik wa amur asrarana bi musyahadatik. Allahumma inna nabatu ni'amatik fala taj'alna husadan nikmatik. Allahumma la tahrimna khaira ma 'indak li syarri ma 'indana. Allahumma inna nas'aluka min kulli khairin ahata bi ilmuka fid dunya wal akhirah wa na'udzu bika min kulli syarrin ahata bi ilmuka fid dunya wal akhirah ya malikad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan waktubna wal hadirin minas shaimin al-qaimin al-ghafirin fi lailatul qadri fi dhalika asy-syahril karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna jami'an husnal khatimah 'indal maut pada umrin tawil fi ta'atik ma lutful afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin al-hadiniyah wa ala man habuna ali wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Suratul ladzina. Terima kasih, semoga berkah manfaat. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.